RRQ berhasil mengantongi 1 poin pertama, tapi kita bakal langsung aja masuk ke dalam game kita yang kedua antara RRQ melawan tim SMG. So, here we go. Oke, here we go. Purple buff menjadi tujuan utama nih dari kedua jungle, dari Versik dan juga dari Subway. Mungkin memang untuk sekarang Petren dan Cipuy. Oke, terlalu dalam nampaknya Cipuy. Punishment yang dilakukan, smoothnya dateng loh. Bahkan udah ngeluarin spell juga dari Cipuy. Ya, itu tadi kayak mungkin mau coba untuk ngerusuk ke area Purple buff ya kalau kita lihat ya. Iya, langsung dipunish. 2 flicker keluar berarti dari SMG. Betul, dan juga udah keluar nih kalau kalian mau ngamanin raffle ya untuk bisa dapetin tiket plus t-shirt eksklusif. Seperti dia permainan eksklusif yang kita perlihatkan pada hari ini ya. Ini masih bakal coba untuk mirroring aja sih sejauh ini ya. Ya, sementara untuk emblem, oke, menarik nih kayak gini-gini dong. Dari tadi Pak, saya bingung emblemnya apa. Beatrix, mungkin ke Marksman ya, kita fokus di Marksman. Dia punya Trill, yaitu nambahin adaptive damage. Dan juga dia ketika last hit dia dapetin darah juga sebagai sustain. Sementara untuk first hitnya dapetin lari dan regen darah untuk Melissa. Sementara Beatrixnya, untuk Beatrix, Melissanya standar sih damage. Damager ya tentu ya. Tapi ini sekarang malah kelihatan mirip-mirip kayak di game pertama ya, di mana permainan dari Link ini main rusuh. Seperti yang dimainkan oleh Versik ini karena tukeran hero aja ya gengs. Jadinya terlihat juga permainan dari Subway kali ini jauh lebih terlihat nih. Oke, tapi dari level masih sama ya. Untungnya masih nggak ada perbedaan yang gimana-gimana. Turtle sebentar lagi spawn sampai di arah bottom lane. Stormy yang lagi mencari level 4 udah mulai langsung di zoning out juga. Banana bersama dengan Clay coba untuk memukul mundur smooth, tapi kayak terlalu keras deh. Itu sih malesnya mukulin glue ya. Karena yang bisa apa ya, nyicil-nyicilin si anak-anaknya, anak-anaknya. Faramis oke sih ya. Faramis oke. Lebih karena ya cepat mangkas waktu aja sih. Tapi kita lihat juga di sini apakah akan terpangkas damage dari seorang Subway sendiri karena sudah ada satu buah backupan dari seorang Cipuy. Tadi kerusuhan-kerusuhan yang terjadi mau coba untuk mencuri area Purple buff, tapi masih adanya satu buah retribution masih cukup aman sejauh ini ya. Oke, dari Turtle, setup sudah dilakukan oleh teman-teman dari SMG. Tidak ada retribution untuk Versik dan sepertinya bakal bisa didapatkan oleh Subway. Namun real world manipulation coba untuk melakukan fight back kali ini dari RRQ. Di bagian depan Smooth coba melakukan zoning out dan akhirnya harus mundur dari kedua tim. Tapi ini bakal coba untuk ditukarkan aja ya dengan adanya orange buff yang berhasil dikantongin oleh Versik sendiri. Oke, nggak masalah kita kehilangan Turtle pertama, tapi permainan objektif lagi akan coba untuk dimainkan oleh teman-teman dari RRQ di mana The Way of Dragon berhasil connect di sana, tapi dive-in terlalu jauh untuk Cipuy harus meninggal di tempat. Tapi di sisi lain ternyata Sasa masih cukup kuat pertahanannya. Ada satu buah pergerakan lagi. Nih hilang satu dan nampaknya bakal coba untuk digocek aja, tapi nggak, justru malah kerugian didapatkan oleh teman-teman dari RRQ dengan ada 2 player yang hilang begitu aja. Mereka komit untuk dapetin sesuatu di top lane. Mengingat tadi Turtle-nya kan nggak bisa di-secure ya. Jadi mereka harus dapetin kompensasi lah dari Turtle yang diambil SMG. Ternyata malah nggak bagus untuk mereka. Sementara Subway coba masih melarikan diri dengan slow effect dari Clay. Coba mengejar Cipuy di bagian depan. Tempest of Blade defensif dikeluarkan dan masih bisa Finpoise lagi dan kabur. Masih bisa selamat untuk Subway sendiri. Ini satu keuntungan lagi sih adanya satu permainan objektif, tapi dampaknya Bang Sin terpaksa membuka ada satu buah go away untuk menyelamatkan nyawanya aja ya, karena dia kan menggunakan Inspire ya. Awas Bang Sin. Renner apati hampir saja kena tadi. Tidak ada flicker untuk Miko. Ini informasi yang lumayan penting sebenarnya untuk RRQ. Tapi so far masih cukup aman ya. Final Slash dibuka hanya untuk bisa nge-clear minion secara cepat aja ya sejauh ini. Tapi justru di sini keadaannya Bang Sin yang lumayan cukup terkena pressure. Satu lagi Cipuy berhasil tertarik ya. Namun nggak mau adanya satu buah gerakan greedy dari teman-teman tim SMG. Mereka benar-benar sabar banget ya bermainnya. Mereka tahu objektifnya sekarang itu lebih ke farming dulu. Jadi jangan buru-buru ngambil kill. Apalagi kalau kita lihat dari XP lane ini jatuhnya lane pasif untuk mereka berdua. Infinity War sih. Iya, daripada mereka Gitu-gitu saling aja. hit mendingan saling clear aja lah. Iya. Karena ngebuang resource juga, ngebuang waktu juga ya. Tapi seperti adanya permainan objektif lagi yang akan coba untuk dimainkan. Kali ini ke area Turtle sudah mulai akan coba untuk digiring ke area lini belakang dari Versik sendiri nih. Oke, Turtle ditarik. Sementara Stormy juga bersama dengan Miko coba untuk ngebuka vision, namun 5 member yang diturunkan oleh RRQ bakal free Turtle sepertinya. Dan yes, free Turtle untuk RRQ. Yes, final ya, setidaknya mereka bisa keep up nih dengan adanya different gold yang sudah mulai terlihat. Tapi Subway bermain invasi ke area jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ sendiri. Tapi meanwhile Versiknya benar-benar digangguin banget dengan keberadaan dari seorang Smooth.
Ini nggak dikasih free farming. Dan top lane lagi-lagi menjadi tujuan untuk RRQ. Apalagi Cipuy udah punya flicker. Dia siap untuk maju. Tapi jangan lupakan Ruby. Ruby itu punya cancellation yang ganggu banget ketika cowok lagi initiate. Sementara untuk item Thunderbelt ternyata item yang dipilih menjadi item pertama untuk Banana. Match up-nya dari Smooth dia sudah jadi dominance juga. Ini lumayan enak lah untuk keduanya, sama-sama tanky dan kuat di depan. Ada satu tameng ya bisa dibilang ya. Tapi lihat dari seorang Miko-nya kali ini sudah mulai coba untuk mencari informasi aja. Karena pergerakan dari teman-teman SMG juga sudah mulai berbalik lagi. Lihat permainan dari Glue-nya nih jauh banget Pak main ya Pak. Sampai ke area mid lane. Ya dia ikutin Banana lah, Ikutin, kemana Banana pergi dia akan ngefollow. Sementara bottom lane-nya juga udah mulai diisi oleh Subway. Mengingat menit juga udah masuk di menit ke-6. Udah gak ada potongan gold lagi dan Council Play di area top lane. Cipuy ngebuka vision ke arah depan. Namun damage yang diterima terlalu sakit. Harus mencari positioning lagi dan Miko terkena bagian damage juga dari Sin yang lumayan terasa. Tersisa seperempat darah namun belum ada kill yang terjadi. Yes, kayaknya masih belum cukup ya damage yang dikeluarkan oleh Melissa sendiri. Mungkin masih on progress ke arah ya S dan juga Golden Staff. Nanti attack speednya bakal semakin lebih kencang lagi. Ya, Versik kembali invasi ternyata. Ini mau dicoba untuk ganggu aja di area purple buff-nya. Tapi nampaknya masih adanya satu buah retribution ya Subway. Masih bisa mengamankan adanya satu buah purple buff. Tapi lihat di sisi lain Versiknya digendong oleh seorang Smooth. Tapi ini kayaknya gak bakalan coba untuk dilanjutin sih. Gak ada follow up damage tambahan juga tentunya dari seorang Smooth. Masih cukup aman so far untuk bisa mengamankan area jungle yang dimiliki oleh Versik. Tapi wah lihat Pak, cicilan-cicilannya ini sih sebenarnya nyebelin dari Glue ya. Iya dan waduh terpaksa balik. Masalah itu cicilannya sakit juga gitu kan. Di arah mid lane ternyata ada reward manipulation curian dari Stormy yang hampir saja bisa menumbangkan Banana. Tapi ternyata masih cukup aman. Turtle bakal ditukar sama Outer Turret di bagian bottom lane. Oke, permainan yang objektif banget di sini ya dimainkan oleh teman-teman dari SMG sendiri. Tapi begitu juga dengan adanya teman-teman dari RRQ. Oke, mereka kehilangan satu buah Outer Turret tapi ditukarkan kompensasi dengan ada satu buah Turtle. Tapi sama Bandit berhasil connect namun itu bukan menjadi satu sasaran yang cukup baik ya. Karena masih cukup tanky untuk seorang Cipuy sendiri. Dimana Hunter Sword pun udah jadi untuk Sin. Damage outputnya akan lebih terasa lagi. Ada attack speed tambahan juga. Kayaknya udah mulai switch lane, udah mulai tukeran. Sementara untuk perolehan gold sementara masih diunggulin oleh Sin. Dan di posisi kedua juga ada Subway. Namun Sasa menyusul nih. Intinya jungle dan gold lane-nya berkuasa di 4 besar. Masih cukup kaya lah ya bisa dibilang ya. Tapi sudah mulai beralih. Nampaknya mungkin akan ada terjadi switch position ya dari Bang Sin sendiri. On the way ke arah bottom lane juga untuk mendapatkan satu buah permainan objektif. Mau Venditnya itu cuman buat mengecek aja ya. Karena biasanya suka ada yang ngumpet-ngumpet di situ tuh. Itu jurus tebak-tebakan. Iya. Kalau dapat syukur, gak dapat ya udah gitu. Benar-benar. Oke, lihat ini invasi coba untuk didapatkan di area bottom lane. Tapi ya dengan HP yang sudah tercil cukup banyak harusnya ya bisa dimainkan. Satu buah objektif lagi dikantongi oleh teman-teman dari RRQ sementara ini. Game-nya terbilang cukup pasif Pasif ya untuk banget, kali iya. ini. 8 menit 30 detik kill yang terjadi hanya 4 total. Dan ini dia adu mekanik antara kedua jungle. Biasanya kalau Phantom Execution miss harusnya mundur sih. Dan Tempest of Blade-nya udah kebait. Retribution-nya juga keluar dari keduanya. Masih mau lanjut nih, serius ronde 2 nih kali. Masih cukup percaya diri ya dengan adanya research yang dimiliki oleh masing-masing juga. Tapi sementara sudah ada satu buah konsil yang di pop up juga. Emang Finder berhasil connect ke arah 2 player sekaligus ditusul dengan ada satu buah Final Slash. Connect di sana tapi roll manipulation akan coba untuk menghambat pergerakan dari yang dimiliki oleh teman-teman dari SMG di lini belakang. Akan coba untuk didapatkan lagi pergerakan yang ada tapi justru Cipuy berhasil terculik. Bahkan flicker dari Smooth mau tidak mau harus digunakan Stormy di sisi lain yang coba untuk kabur kali ini bertahan dari gempuran teman-teman RRQ. Flicker mau tidak mau harus dipakai, dikomit oleh Clay. Akhirnya bisa untuk dapetin kill juga. Banana bakal menjadi kill balasan nampaknya dan yes, Banana harus gugur. Mahal banget sih, 2 nyawa ditukarkan dengan satu trading yang gak cukup imbang ya bisa dibilang. Tadi banyak banget resource yang dikeluarkan. Itu bahkan kalau kita lihat tadi tanpa adanya Subway ya, karena Subway tadi coba untuk melakukan split push. Dapat lagi kan, top lane-nya jadi dapetin gold juga. Untuk sekarang mungkin harus cari kill dulu nih ke arah Subway-nya. Nggak boleh nih kalau Subway nggak tumbang sama sekali. Betul, karena kayak di game pertama ya Subway-nya nggak dikasih main sama sekali, justru ya itu yang bisa jadi poin plus untuk teman-teman dari RRQ. Tapi kita sudah melihat juga di sini ini Assassin ketemu Assassin, ya udah ketemunya pas lagi split push aja nih ya. Tapi turn cross dilakukan juga di sana, masih cicil-cicil aja retribution terpaksa di pop up namun masih akan coba untuk dibuka dengan ada Tempest of dari sana Versik sakit banget damage yang dikeluarkan. Tapi masih akan coba untuk adu aja kali ini, mekanik dari kedua belah player di sini masih cukup kuat.
Gocek-gocekan aja masih akan coba untuk didapatkan, no. tapi ternyata dari seorang Sawe yang berhasil mengamankan by one-nya. Waduh, ini bener-bener satu lawan satu dan Satu itu lawan satu. pure mekanik banget yang diandelin oleh mereka. Ya, tadi kalau kita lihat banyak banget resource yang dikeluarkan untuk gocek-gocek segala macam ya, tapi ternyata di sini mungkin karena memang unggul satu level ya dari seorang Sawe juga, mungkin ya itu bisa jadi satu poin plus tentunya. Dan sekarang tanpa adanya Versik mencoba untuk mendapatkan satu permainan objektif lagi, Lordnya ternyata masih bisa diamankan dengan ada satu buah retribution. Namun di sisi lain Smooth dan juga teman-teman dari SMG lebih milih untuk mundur terlebih dahulu karena mereka sudah dapetin satu Lord. Ya udah enough, nggak mau terlalu greedy juga tentunya. Oke, untuk sekarang temponya memang lagi dipegang sama SMG ya, dengan perbedaan gold yang nggak terlalu banyak sebetulnya. 2000 gold, ini angka yang nggak terlalu berbahaya karena gamenya juga sudah memasuki di menit 11. Dari segi item, Link dari Subway, Berserker Fury, ada Endless Battle dan Corrosion. Mungkin itulah yang membuat damage-nya tadi lebih terasa daripada Versik yang menggunakan War Axe dan juga Thunderbelt. Akan lebih kalah damage lah dengan perbedaannya 3 item attack ngelawan 1 item attack dan 1 item defense. Jadi lebih ke arah hybrid dari Lancelot-nya. Iya, makanya mungkin tadi damage yang dikeluarkan oleh Subway jauh lebih sakit ya. Jauh. Mungkin dari segi sustain ya bisa sustain ya dari Versik, tapi damage output yang dikeluarkan Subway ini nggak main-main sih pastinya ya. Harus dihitung lagi mungkin. Sekarang dengan Lord pertama yang muncul ke arah bottom lane, mungkin akan difokusin buat di midnya dulu nih dari teman-teman SMG. Dia harus dapetin outer mid dulu sehingga nanti visionnya akan lebih bebas lagi. Sementara di arah top lane lagi dan lagi Versik terjebak, Tempest of Blade tumbang untuk kedua kalinya, bukan sesuatu yang bagus. Yes, bahkan udah adanya 3 kali ya kehilangan nyawa juga untuk Versik ini bakalan semakin lebih sulit lagi nanti untuk bisa keep up ya. Tapi untungnya di sini masih cukup mudah untuk bisa di defense terlebih dahulu ya dengan adanya satu Lord di area bottom lane. Tapi Lord pertama kita tahu masih cukup crispy, masih cukup aman untuk diamankan terlebih dahulu. Tapi lihat I'm offended-nya nih bener-bener selalu ke arah Cipu ya kalau kita lihat. Iya, Cipuy karena frontliner satu-satunya lah bisa dibilang kayak gitu ya. Mungkin Banana bisa ngebantu nanti, tapi yang ngebuka vision itu masih Cipuy masih ya. Cipuy dulu. Banana nanti nge-follow. Ya, ditambah lagi kalau misalnya ulti flicker dari Cipu ya bisa menculik sisi-sisi backliner yang dibeli utama-utama dari SMG. Tapi kita melihat ada invasi juga di area Purple Buff walaupun tadi ada Emo Bandit yang masih belum connect ya. Tapi Emo Bandit ini kan cooldownnya cepet ya Pak? Iya, makanya tebak-tebakan pun nggak apa-apa dia. Gak masalah gitu karena ya jalan sebentar ke depan juga udah ada lagi tuh ultinya ya. Makanya dan bukan hanya ganggu ya, itu bisa jadi cancellation juga. Makanya Cipuy ini susah banget buat dapetin momen. Mungkin kalian dari tadi melihat kayak Cipuy nggak nendang-nendang nih. Karena ketika dia mau masuk ada Ruby di cancel terus. Itu yang mungkin kalian user Chow tahu lah. Nggak enaknya ketika berhadapan dengan Ruby sebagai lawan kalian. Namun kalau dari damage terbesar ya untuk saat ini masih dipegang oleh Clay dan juga Versik di posisi pertama dan kedua, disusul oleh Stormy dan juga Subway di posisi 3 dan 4. Oke, mungkin kalau Clay sendiri kan dengan adanya Void Blast dan juga Void Crystal yang pasti ya kena terus gitu ya. Nah ini Void Blast dan juga Void Crystal yang akan coba untuk di pop up tapi nampaknya sakit banget damage yang dikeluarkan oleh teman-teman dari SMG. Bakal coba untuk mengeluarkan satu buat Tempest of Blade di lini belakang tapi Rival Manipulation ternyata belum cukup damage-nya. 3 player hilang begitu aja dan nampaknya di sisi belakang Banana mau pergi kemana Final Slash tidak bisa menyelamatkan nyawanya dan Versik seorang diri kali ini harus berupaya untuk bisa mendefense base yang dimiliki. 1 lawan 3, kondisi yang nggak bagus sebenarnya untuk teman-teman dari RRQ. Tapi kalau ditanya bisa clear apa enggak, retribusinya delay. Kalau salah move bisa-bisa aja mungkin dengan Tonrosnya. Puncture ke arah depan, Phantom Execution semua di commit, fokus terhadap minion dulu namun masih tersisa 1 katapult, 1 hit track dan masih aman. Minionnya masih bisa di clear dan Cipuy juga sudah spawn, masih bisa bertahan lagi dari RRQ. Yes, masih bisa coba untuk mendefense lagi tentunya karena memang ini masih 14 menit pertama ya cooldown dari teman-teman untuk bisa kembali ke lane of dan juga belum lama. Ya benar, respon time-nya masih nggak terlalu lama. Tapi ya Lordnya bakal terbuka nih. Lord yang terbuka langsung diinisiasi tanpa ragu. Bahkan Clay di bagian belakang siap untuk melakukan fight tanpa ada retribution. RRQ sepertinya nggak mau ngambil resiko. Akhirnya memilih untuk mundur dan defense lagi. Yes, mau nggak mau ya. Ini apalagi Lord kedua yang sudah ter-enhance juga. Ditambah lagi dengan ada Bestaret di lini tengah yang sudah berhasil diamankan oleh teman-teman dari SMG. Harus ini rotasi atau juga pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman dari SMG bakal jauh lebih fleksibel lagi nantinya. Oke, kondisi tempo yang lagi dipegang oleh teman-teman SMG. Blood of Despair bahkan.
Subway dia fokusin terhadap physical attack, sementara Lordnya yang udah datang ke arah mid lane dengan 3 lane push yang dilakukan oleh SMG ini lumayan bahaya. Ya agak sedikit harus bisa membagi vision ya untuk teman-teman dari RRQ sendiri. Tapi masih akan coba untuk di defense dengan ada satu buah konsil yang sudah mulai terbuka juga dari arah Miko. Miko juga sebenarnya mau masuk agak sedikit sulit sih dengan adanya seorang Banana juga pastinya ya. Tapi masih akan coba untuk mendefense aja, kali ini setup defensif yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ membuat SMG juga agak sedikit kesulitan. Tapi begitu juga dengan ada Smooth kesulitan untuk bisa pulang karena damage yang dikeluarkan ini udah sakit banget dari teman-teman RRQ. Oke, defense yang cukup baik ya. RRQ masih bisa bertahan lagi dengan gempuran Lord barusan. Bahkan dia dapetin 1 kill ke arah Smooth. Ini bagus banget. Di posisi lain Cipuy, dia coba buka vision, dia cari informasi dengan keunggulan jumlah. RRQ harus dapetin sesuatu. Mungkin dengan turret, konsil kali ini yang coba untuk dilakukan Cipuy. Ada di bagian depan bersama dengan Banana. Final slash curiannya cukup berbahaya. Sin tertangkap. Langsung ditarik lagi ke bagian belakang. Masih menunggu timing kali ini Banana. Mulai Stami bisa untuk ditumbangkan dari sisi lain. Menumbangkan Sin juga. Korban yang tidak bisa dielak lagi. Sementara Clay sakit banget damage yang diterima. 2 yang harus hilang dari RRQ dan SMG. Hanya kehilangan 1. Ya, trading yang gak cukup balance, tapi setidaknya tadi ada satu buah split push yang berhasil didapatkan oleh teman-teman dari RRQ ya. Versik untuk dapatin inner turret di lini atas ini udah jadi ya oke lah, mereka bisa keep up sedikit demi sedikit walaupun memang dari segi networknya masih diungguli oleh teman-teman dari SMG. Iya, Versik kelihatan. Masih menunggu timing untuk stunnya. Masih bisa selamat juga untungnya. Bermain dengan puncture. Masih bisa ngambil dari orange buff-nya juga. Dan final slash yang cukup baik kali ini mengincar ke arah Smooth. Coba untuk melakukan zoning di bagian depan dengan split-splitnya. Namun best turret di bagian bottom lane sudah gak bisa di defense lagi. Ya ini dapetin satu demi satu ya, tapi pasti gitu dari teman-teman SMG. Invasi ke arah Purple Bluff kali ini Subway. Oh masih ada retribution, jadi masih cukup aman tentunya. Dan sementara masih akan coba untuk ya masih ada sedikit nafas lah untuk teman-teman dari RRQ ya. Oke, kita kembali menurunkan tempo karena dari keduanya masih mencari posisi. Mungkin mereka harus buka zonanya dulu yang bisa mereka kuasai. Mengingat objektif selanjutnya dari Lord itu adanya di bottom lane. Top lane ini bakal menjadi tujuan. Yes, tapi tujuan selanjutnya adalah Cipuy yang berhasil terpick off. Immortality berhasil dipecahkan kali ini. Cipuy nggak bisa berbuat cukup banyak. Immortalnya terpaksa ya tadi harus dibuka. Dan kali ini misalkan 4 player aja dari teman-teman RRQ ditambah lagi dengan adanya Lord yang sudah mulai terbuka. Ini kayaknya mau dikontesin pun kalah jumlah gitu. Iya, walaupun ada retribution sih memang Versik gitu kan. Power retribution masih ada walaupun sekarang masih cooldown ya. Tapi kayaknya terlalu beresiko ketika RRQ memutuskan untuk jalan keluar nih ke vision yang memang belum mereka open. Takutnya mereka tuh bisa dipanis ketika keluar. Lordnya emang gak diapa-apain gitu kan. SMG-nya fokus perang dengan keunggulan jumlah. Mereka lebih untung dan pilihan dari RRQ menurut gua adalah pilihan terbaik saat ini untuk defense. Defense aja dulu ya daripada malah harus kehilangan makin banyak lagi roster yang ada. Tapi 3 lane masih akan coba untuk dipegang oleh teman-teman dari SMG. Bahkan mereka memainkan freeze lane ya. Untuk nanti bisa seirama dengan adanya Lord yang di menit ke-18. Tadi belum sempat ke evolve juga sih seharusnya ya. Harusnya seperti itu ya. Karena di 18 tadi 20 second atau ya harusnya belum. Tapi ya evolve atau enggak karena ini ke arah mid lane. Kalau memang udah evolve bisa dikawal. Betul. Dan bahkan hanya menyisakan satu buah base turret aja dari teman-teman RRQ. Ini langsung mengarah ke arah base-nya juga tentunya dari Lordnya. Tapi masih akan coba untuk defense di lini depannya. Teman-teman dari SMG kali ini masih akan coba untuk berupaya meng-finish. Tapi ternyata masih bisa di defense oleh teman-teman dari RRQ. Bakal coba untuk kehilangan satu player. Bang Sin gak bisa bertahan di mana Banana juga akan menyusul. Tapi di sisi lain The Wave of Dragon berhasil connect ke arah satu buah marksman Sasa hilang. Namun Smooth masih cukup kuat di lini depannya dan juga base-nya di sini. Akan coba untuk dijadikan sasaran selanjutnya untuk teman-teman dari SMG mendapatkan poin pertama mereka dan seri.